Untuk dapat bekerja dan menghidupkan mesin, sebuah kendaraan memerlukan adanya arus listrik. Untuk mendukung proses tersebut, kemudian disediakanlah komponen bernama aki yang berfungsi untuk tempat penyimpanan listrik. Namun, selain berfungsi sebagai tempat penyimpanan listrik, ternyata aki juga mempunyai peran lainnya. Nah, apa saja fungsi aki motor selengkapnya akan dibahas berikut. Menstabilkan tegangan. Sumber energi listrik. Menyimpan energi listrik. Aki merupakan komponen yang berfungsi sebagai media yang digunakan untuk menyetabilkan tegangan. Sebelum menunjuk aki, tegangan AC pada motor akan distabilkan terlebih dahulu oleh kiprok. Sehingga ketika sampai pada aki, tegangan listrik sudah dalam keadaan stabil. Selain itu, tegangan yang semula adalah jenis arus AC, juga sudah diubah menjadi arus DC. Yang mana nantinya siap diedarkan ke seluruh komponen yang terdapat pada kendaraan motor. Bagi mobil ataupun motor, aki merupakan komponen yang berfungsi sebagai sumber tegangan. Jadi perangkat tersebut berfungsi sebagai sumber listrik yang membantu motor untuk menyala dari yang semula dalam kondisi mati. Aki motor juga berguna sebagai tempat untuk menyimpan energi listrik. Ketika energi listrik masuk ke dalam aki, maka akan terjadi reaksi kimia. Di mana reaksi kimia ini bertujuan untuk mengubah energi listrik yang masuk. Dan tentu saja kemudian diubah menjadi bahan kimia yang siap dipakai dan diedarkan pada seluruh komponen dari sepeda motor. Cara kerja aki motor adalah dengan memanfaatkan reaksi kimia. Jadi reaksi kimia inilah yang digunakan untuk melakukan proses discharge dan juga recharge. Nah, bagaimana prosesnya? Simak ulasan cara kerja aki motor berikut ini. Proses discharge merupakan proses yang terjadi pada saat aki melepaskan arus. Kondisi discharge terjadi ketika rangkaian kelistrikan sedang dalam kondisi rangkaian tertutup. Ketika kelistrikan pada aki dalam posisi tertutup dan motor dalam kondisi mati, maka daya listrik yang terdapat di dalam baterai akan dikeluarkan dan aki pun akan kosong. Pada saat itu, larutan elektrolit yang terdapat di dalamnya akan terurai. Elektroda timbal juga akan melepaskan elektron yang dimilikinya. Selanjutnya muatan listrik yang terdapat pada aki pun akan dilepaskan. Setelah itu proses selanjutnya yakni timbul reaksi kimia, di mana ion hidrogen dan ion sulfat akan dilepaskan kemudian diubah menjadi arus listrik. Setelah aki dalam kondisi discharge, kemudian ada juga keadaan di mana aki akan melakukan recharge. Di mana recharge merupakan kondisi di mana aki melakukan pengisian arus. Jadi, larutan elektrolit yang dilepaskan akan diisi kembali pada proses ini. Proses recharge juga akan mengembalikan kondisi aki menjadi seperti semula. Pada saat kendaraan dinyalakan, maka secara otomatis aki melakukan recharge. Larutan elektrolit yang terurai akan kembali menempel pada plat yang terdapat di dalam aki. Selain itu juga menghindarkannya dari resiko kehabisan baterai sehingga aki akan bisa kembali digunakan nantinya.